Dari dulu, orang yang masuk Islam itu Muslim dah banyak. Yang baik-baik banyak. Yang nggak baik pun ada, karena nggak serius menjalankan keislamannya. Ya, yang nggak serius itu siapa? Orang Islamnya. Islamnya bagus, silahkan cek di Islam. Semua buka ajaran Islam. Di Al-Quran buka, di hadis buka. Nggak akan Anda temukan ajaran-ajaran yang menjerumuskan pada keburukan. Demi Allah saya katakan, semua kamu jadi Islam, baik semua kalau benar Islamnya. Ya bagaimana bisa korupsi? Melihat yang jelek aja nggak boleh? Ya, kan Quran yang mengajarkan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria yang merasa beriman, sudah masuk Islam, imannya bagus, pandang yang baik saja. Ini gimana mau korupsi? Mau lihat aja nggak boleh yang jelek. Terus korupsinya sambil merem, Ustaz. Ya ilah, mau merem korupsi. Gimana? Tangannya aja nggak boleh. Mencuri, dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Ya, pencuri, potong tangannya. Gimana mau dipotong tangan mau mencuri? Nggak bisa. Ya. Bicara baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai pemilik iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gimana mau bikin hoax? Mencela nggak boleh. Bikin buruk aja nggak boleh. La yaqtaba'dukum ba'du, jangan gosip. Gosip nggak boleh. Mencela nggak boleh. Inna ba'dadh-dhanni itsam, prasangka buruk itu bisa dosa. Berprasangka buruk aja nggak boleh, apalagi bikin hoax. Apalagi jadi buzzer. Nggak mungkin bisa. Ya, jadi Islam tuh pasti bagus. Quran tuh bagus, nggak ada orang belajar Quran benar misalnya jadi buruk, nggak mungkin. Apalagi jadi teroris, membawa teror itu mustahil, mustahil. Ingat kata-kata saya, sumber teror itu cuma dua. Ya, secara umum cuma dua makronya. Satu ekonomi. Kalau ekonomi mulai lemah maka muncul teror. Ya, karena orang lapar, orang butuh makan, kehilangan peluang itu maka dia nyari, nggak dapat jalan yang baik dia mulai muncul deh. Oh, setan ketawa ketiwi, cuman ditiup maksiat. Ya, udah itu dibawa tuh sama setan. Mulai muncul pembegalan. Begal itu kan teror. Teror itu membuat orang khawatir, takut. Datang tuh teror, itu umum tuh membuat orang takut. Bukan cuma dengan ledakan. Dengan senjata, dengan macam-macam, dengan senjata fisik itu teror. Makin banyak orang membegal itu teror. Sifatnya disebut ismunya terorisme. Udah masuk ke situ. Di faktor ekonomi, betapa banyak orang meledakkan diri dan sebagainya. Karena iming-iming tadi. Ya, bayar sekian, ini sekian, berbuatlah sesuatu yang buruk. Nembak orang, bom orang, bunuh orang, dan sebagainya. Baik, yang kedua faktor politik. Ya, bukan ke Fir'aun dengan kekuasaannya, secara politis nggak mau diganti. Ya, dengan secara politis takut dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa datang bukan untuk meruntuhkan kerajaan Fir'aun, cuma untuk meluruskan kekuasaan supaya benar. Perhatikan, pernah nggak ada narasi dalam Al-Quran mengatakan Musa diutus untuk menghancurkan Firaun supaya diganti rajanya Musa? Nggak ada. Baca Quran, Suneo. Silakan baca. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kepada Firaun, dia telah menyimpang. Buka lagi surat Thaha, surat 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna. Ya, innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia telah menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nasihati, katakan dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia balik lagi, dia gunakan kekuasaan pada jalan yang benar. Jadi Musa diutus didampingi Harun untuk mengarahkan Firaun supaya benar dengan kedudukannya, membuat kebijakan-kebijakan yang baik, bukan untuk ganti Firaun. Firaunnya yang ketakutan karena mempertahankan hal-hal buruknya, muncullah teror pada saat secara politis. Apa yang dia lakukan? Setiap bayi yang muncul mau dilahirkan, dampingi ibunya yang sedang mengandung. Keluar perempuan, hidup laki-laki sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Diabadikan ini di Quran surah kedua ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maka dia gerakkan secara politis semua hal terkait dengan dirinya. Jadi teror itu diciptakan. Ya, dari faktor apa? Politis. Ini yang terjadi. Ini bisa karena kekuasaan, bisa karena ekonomi, kesulitan. Karena itu di surah Quraisy jelas, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua faktor yang membuat kehidupan itu nyaman. Satu, ekonominya kuat. Yang kedua, amanah min khauf. Keamanan, ketertibannya nyaman. Faktor politisnya bagus. Jadi kalau sosial, faktor politiknya, keamanan terjamin, ekonomi bagus, sosial pun akan tenang. Nah, dari mana munculnya orang-orang ini? Karena tadi. Nah, sekarang yang berbuat teror itu, berbuat hal-hal yang buruk itu nggak punya aliran. Bukan cuma Muslim, orang yang mengaku Islam, yang tidak mempraktekkan ajaran Islamnya dengan baik. Di Islam nggak ada tuntunan terorisme. Tunjukkan pada saya, di mana di Islam saya mengajarkan begal si fulan, bunuh si fulan, rampok si fulan, korupsi kamu. Nggak ada. Bom, nggak ada.
Bahkan kalau baca Quran benar-benar takut. Orang baca An-Nisa aja. Lagi-lagi ke An-Nisa ayat 93 94. Oh udah itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan, apalagi targetnya satu orang aja orang beriman. Satu orang aja. Fajazauhu jahannam. Maka dia sama dengan memesan kafling di neraka jahanam. Orang beriman mana yang pengen pesan kafling di neraka jahanam? Khalidan fiha, kekal di dalamnya, enggak pernah keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa adalahu adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang sangat dahsyat. 5 hal. Neraka jahanam, kekal enggak keluar, dimusuhi oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Orang beriman mana yang ingin mendapatkan itu? Ini kalau orang benar baca Qur'annya nggak mungkin tiba-tiba datang bom di sana sini, berangkat ke sini, bom tempat ini, bom tempat itu bukan Islam. Nggak ada ajarannya. Kan itu saya katakan pada Anda, hati-hati kalau ada ajaran, ajakan, tiba-tiba kayak orang baik terus datang nih ke jalan Tamrin, tuh jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, Suneo. Karena kita negeri aman. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak tiba-tiba demikian, itu bukan Islamnya. Nih, ini nih. Nih. Oknumnya di sini. Yang mengaku muslim tapi tidak menerapkan ajaran Islam dengan baik. Sama aja dengan yang lain juga. Boleh jadi ada yang Kristen juga nggak baik, ada yang Hindu nggak baik, ada yang Buddha nggak baik. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa di soalnya Islamnya? Kenapa setiap ada kejadian-kejadian di soal Islam dibawa Islamnya? Coba lihat kemarin yang di Perancis, Emmanuel Macron misalnya. Apa yang dia katakan? Islam sedang krisis. Kok Islam yang dibawa? Nilai intelektual Anda kemana? Ini kalau yang salah orangnya, jangan disoal ajarannya. Kalau logika berpikirnya seperti itu yang saya katakan makronisme kemarin, kalau logika berpikirnya begitu, kacau kemudian. Ya, dialektika kehidupan. Anda bisa kebayang nggak? Ya teman-teman sekalian. Ini jangan dulu masuk ke keyakinan ya, agama. Institusi pendidikan aja, kampus A, kampus B, kampus C. Ya, ada alumni kampus tertentu misalnya korupsi, pernah nggak disebutkan kampusnya? Ya, koruptor kampus A, koruptor kampus B. Saya aja lisan saya nggak sanggup mengucapkan itu. Saya nggak pernah dengar KPK mengumumkan ini ada koruptor kampus A, ya, koruptor kampus B. Silahkan masukin ya kampusnya, kampus-kampus besar di Indonesia. Ya, sebutkan itu. Koruptor kampus A, koruptor kampus B, nggak pernah ada. Yang disebutkan namanya, inisial lagi, fulan, 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 fulan. Kenapa sekarang bisa sangat mudah mengatakan Islamnya? Islam teroris, Islam radikal, Islam A, Islam B, Islam C. Ya, yang membuat penembakan di New Zealand kemarin, apa agamanya? Apa pernah disebut terorisme A? Ya, di Myanmar siapa yang membantai umat Islam pada saat itu? Siapa? Nggak pernah disebut. Misalnya teroris agama B. Ya, di India siapa yang menghancurkan masjid-masjid, membunuh banyak orang Islam di sana? Apa pernah disebut teroris agama C? Tidak pernah. Bahkan lisan saya pun nggak sanggup menyebut agama-agama lain terkait dengan teroris. Karena terorisme nggak punya agama. Jadi ada kesalahan berpikir teman-teman sekalian, ada propaganda besar sekarang yang ingin menyoal langsung targetnya ke ajarannya. Apa tujuannya? Merubah ajaran Islam. Bukan orang Islamnya, merubah ajarannya. Yang ingin mereka kesankan bahwa Islam itu buruk, Islam itu jelek, identik dengan kekerasan dan sebagainya. Ya, ini yang persoalannya ini. Islam, ISIS misalnya, kan Islam yang dibawa, bukan ininya. Bukan oknum muslimnya, tapi Islamnya. Kenapa yang ditengahkan selalu Islam? Jadi kalau Anda berhadapan dengan yang seperti itu, Anda balikan tanyakan. Kenapa nggak disebut Kristen radikal? Kenapa yang disebut Buddha radikal, Hindu radikal? Ya, dan sebagainya. Kenapa yang muncul Islam radikal? Padahal Allah kasih contoh. Nih, di Myanmar begini, di India begini, di New Zealand begini, di Swedia dulu begini. Ya. Apa yang terjadi? Karena ada persepsi yang bersamaan, satu propaganda besar ingin mengesankan bahwa ajaran Islam jelek, sehingga mereka menawarkan persepsi keislaman yang mereka ciptakan sendiri. Nih, Islam liberal, Islam plural, dan sebagainya.